Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Salsabila Ulia. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang pigmen tumbuhan. Tumbuhan yang saya gunakan pada tugas kali ini adalah daun pandan yang memiliki pigmen warna hijau. Daun pandan sering digunakan menjadi bahan tambahan dalam masakan karena daun pandan ini memberikan aroma, cita rasa, dan zat pewarna yang khas pada makanan dan minuman. Warna yang diperoleh dari daun pandan adalah hijau tua. Daun hijau mengandung klorofil yang berfungsi untuk berlangsungnya proses fotosintesis dengan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Klasifikasi daun pandan adalah Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, ordo Pandanales, famili Pandanaceae, genus Pandanus, dan spesies Pandanus amarylifolius Roxb. Morfologi pandan umumnya merupakan pohon atau semak yang tegak, tinggi 3-7 meter, bercabang, kadang-kadang batang berduri, dengan akar tunjang sekitar pangkal batang. Daun umumnya besar, panjangnya 1-3 meter, lebarnya 8-12 cm. Ujung daun segitiga lancip, tepi daun dan ibu tulang daun bagian bawah berduri, tekstur daun berlilin, warna hijau muda hingga hijau tua, dan buah letaknya terminal atau lateral, berbentuk bulir atau mala yang besar. Adapun manfaat dari daun pandan. Yang pertama yaitu sebagai pewarna alami. Karena daun pandan ini mengandung klorofil. Kedua yaitu sebagai pengawet makanan. Karena pandan ini memiliki senyawa metabolit sekunder yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba atau sering disebut dengan senyawa antimikroba. Ketiga yaitu melindungi dari penyakit degeneratif. Daun pandan ini memiliki senyawa karotenoid yang berperan sebagai senyawa antioksidan untuk melindungi berbagai penyakit degeneratif seperti kanker, jantung koroner, atau penyakit yang berhubungan dengan penuaan. Yang keempat yaitu sebagai relaksasi tubuh. Karena daun pandan ini mengandung alkaloid yang dapat menimbulkan sensasi rileks pada tubuh sehingga dapat mengatasi insomnia. Kelima yaitu sebagai sumber energi. Karena pandan ini mengandung karbohidrat, fruktosa, dan glukosa yang dapat dimanfaatkan tubuh sebagai sumber energi. Keenam, sebagai meredakan nyeri. Ekstrak daun pandan mengandung banyak senyawa bioaktif yang dipercaya mampu meredakan gejala nyeri sendi dan artritis. Daun pandan memiliki pigmen warna hijau karena mengandung klorofil. Klorofil ini memiliki peran utama dalam proses fotosintesis. Pandan memiliki dua jenis klorofil, yaitu klorofil A dan klorofil B. Untuk perbedaan dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu dari aspek rumus kimia. Klorofil A memiliki rumus kimia C55H72O5 N4 dan Mg, sedangkan klorofil B memiliki rumus kimia C55H70O6N4 Mg. Klorofil A memiliki gugus pengikat CH3, sedangkan klorofil B memiliki gugus pengikat CH. Klorofil A menyerap cahaya berwarna biru, violet, dan merah, sedangkan klorofil B menyerap cahaya berwarna biru dan orange. Klorofil A memiliki absorpsi maksimum pada lambda atau panjang gelombang 673 nanometer, sedangkan klorofil B memiliki absorpsi maksimum pada lambda atau panjang gelombang 455 sampai 640 nanometer. Klorofil pada tumbuhan ada dua macam, yaitu klorofil A dan klorofil B. Perbedaan kecil antara struktur kedua klorofil pada sel keduanya terikat pada protein. Pada klorofil A, posisi R merupakan CH3, sedangkan pada klorofil B, posisi R merupakan CHO. Perbedaan dalam struktur dua klorofil ini kemudian menghasilkan perbedaan dalam penyerapan spektrum hijau kebiruan untuk klorofil A dan hijau kekuningan untuk klorofil B. Klorofil A dan B mempunyai komposisi yang hampir sama. Komposisi klorofil A adalah
C55H72O5H4Mg, sedangkan klorofil B adalah C55H70O6N4Mg. Masing-masing dengan atom Mg sebagai pusat terlihat pada gambar 1. Perbedaan keduanya adalah terletak pada gugus CH3 pada klorofil A yang disubstitusikan dengan HCO pada klorofil B. Selanjutnya adalah manfaat klorofil. Manfaat pertama adalah sebagai detoksifisasi. Klorofil juga berfungsi sebagai pembersih dalam tubuh. Manfaat klorofil sebagai pembersih disebabkan oleh struktur kimia klorofil, yaitu bagian kepala yang bersifat hidrofilik dan ekor yang bersifat hidrofobik. Struktur seperti ini menyebabkan klorofil mempunyai daya pembersih yang potensial dalam jaringan tubuh. Ekor yang bersifat hidrofobik atau lipofobik ini merupakan hidrokarbon yang memiliki kemampuan mengangkat kotoran-kotoran dalam tubuh seperti sabun yang mengangkat minyak dalam tubuh. Kepala klorofil yang hidrofilik akan menarik keluar ekornya yang telah berikatan dengan pengotor-pengotor dalam tubuh dan membawanya keluar bersama feses. Kedua adalah regenerasi sel. Klorofil juga berfungsi dalam regenerasi sel yang membantu proses penutupan jaringan luka. Kemampuan tersebut karena klorofil dapat mempercepat pembentukan jaringan yang menjadi dasar pada pertumbuhan jaringan baru dalam luka. Jaringan tersebut adalah fibroblast, yaitu sel pembentuk jaringan ikat yang berperan dalam penyembuhan luka sehingga darah yang keluar pada luka dapat terhenti. Ketiga adalah meningkatkan produksi sel darah merah. Klorofil juga berfungsi sebagai penambah darah. Kemampuan klorofil dalam menambahkan kadar darah merah terjadi karena struktur klorofil ini mirip dengan struktur hemin dalam sel darah merah atau hemoglobin, sehingga secara biologis klorofil ini dapat diubah menjadi hemoglobin. Keempat adalah anti kanker. Sebagai anti kanker, klorofil ini berperan sebagai fotosintetizer yang dapat membunuh sel-sel kanker ketika senyawa tersebut diekspos cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Kelima adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Klorofil ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena selain dapat memicu pertumbuhan sel darah merah, klorofil ini juga dapat merangsang produksi sel-sel darah putih yang berperan dalam melawan serangan mikroorganisme penyebab penyakit. Kemampuan klorofil dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh ini juga disebabkan oleh adanya pasokan anti-tumor dan anti-kuman untuk menghambat pertumbuhan bakteri, infeksi jamur, dan luka pada saluran pencernaan. Terakhir, yaitu menurunkan tekanan darah tinggi. Klorofil mampu menurunkan tekanan darah tinggi melalui mekanisme penurunan kadar renin serta pelebaran pembuluh darah. Tekanan darah normal dan pelebaran pembuluh darah yang diperoleh dari efek kerja klorofil mampu menghilangkan rasa nyeri akibat timbunan asam laktat, memperbaiki radang organ pankreas, dan mencegah terjadinya aterosklerosis. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.